Selamat datang di video pembelajaran daring, video yang mengupas tentang pembelajaran berbagai ilmu pengetahuan terkini. Di dalam playlist manajemen mutu ini, kali ini saya akan menyampaikan sedikit materi tentang implementasi manajemen mutu terpadu. Manajemen mutu terpadu atau TQM diibaratkan seperti sebuah petualangan yang tiada hentinya. Implementasi dari TQM seperti menelusuri halaman yang luas, perlu kesabaran dan konsistensi yang kuat untuk meraih kesuksesan di dalam pengimplementasian TQM. Siapapun yang menjalankannya haruslah bersabar untuk meraih kesuksesan yang berkelanjutan, seperti yang telah terjadi di negara Jepang 8 dekade silam. Jepang yang asalnya dikenal sebagai negara yang hanya menjual produk imitasi dan murahan, kini mampu menjadi salah satu penguasa di pasar dunia berkat pengimplementasian TQM yang baik dan benar. Siapapun bisa mendapatkan hasil yang serupa jika mau bersabar dan disiplin untuk memperbaiki kualitas produk yang ditawarkan. Tidak semua pengimplementasian TQM berjalan dengan mulus. Hal ini jika diteliti tentu tidak luput dari faktor yang mempengaruhinya. Ada beberapa kesalahan yang terjadi dalam pengimplementasian bisnis tradisional. Yang pertama, hanya berfokus pada perencanaan jangka pendek. Banyak manajer yang berpendirian, jangan memberitahu saya apa yang akan terjadi 5 tahun ke depan, tapi apa yang bisa Anda lakukan kepada saya hari ini. Sebenarnya pemikiran itu tidak salah, karena di dalam pengimplementasian TQM, manajer juga harus merenung dan berpikir untuk jangka panjang. Seringkali kita terjebak dalam teori Keynesia. Keynes pada tahun 1936 menerbitkan suatu buku yang berjudul The General Theory of Employment, Interest and Money. Segala sesuatu yang kita lakukan yang hanya berdasar kepada seberapa banyak keuntungan yang kita terima dari suatu periode tertentu, sehingga implikasinya adalah manajer hanya berpikir untuk periode waktu yang pendek saja ketimbang berfokus pada jangka panjang. Yang kedua, tidak fokus kepada pelanggan. Seringkali, organisasi merasa lebih tahu terhadap apa yang konsumen inginkan dibandingkan dengan apa yang konsumen lakukan, atau bahkan bisa lebih buruk lagi dari hal itu. Misalnya, ketika ada satu konsumen ingin membeli video game di toko elektronik center, pelayan yang bergaji di bawah standar UMR merasa lebih tahu keinginan konsumennya dengan memberikan paket permainan yang hanya berisi game olahraga saja. Bahkan pelayan tersebut ngotot dan menggurui konsumen ketika proses tawar-menawar terjadi. Hal ini keliru, sebab tidak semua orang bermain game konsol menyukai permainan olahraga, atau contoh lainnya adalah ketika pegawai asuransi yang memaksa nasabah untuk membeli paket asuransi yang sebenarnya tidak dibutuhkan oleh nasabah yang bersangkutan. Isu seperti ini biasa terjadi di dalam industri lainnya. Yang ketiga, mengabaikan kontribusi pelanggan internal yang potensial, khususnya di dalam fungsi yang terlibat langsung. Pegawai yang mengetahui banyak tentang pekerjaannya seringkali lebih mengetahui solusi masalah yang dihadapinya sehari-hari daripada pihak manajer atas. Kebenaran ini memang terbukti, namun manajer biasanya tidak mempercayai sumber masalah yang terjadi. Mereka acap kali hanya menunjukkan bahwa kecacatan bersumber dari buruknya performasi karyawan terjadi di tempat kerja. Seharusnya manajer bisa mendengar masukan dari karyawan yang bekerja langsung di dalam prosesnya masing-masing. Sebab sumber masalah terjadi tidak hanya dari sisi manpower saja. Katakanlah jika ada keseluruhan pegawai sebanyak 1.000 orang di dalam perusahaan dan manajer hanya mau mendengar masukan dari 5 orang saja. Itu berarti bahwa total kontribusi pegawai yang terlibat terhadap perusahaan hanyalah 0,5%. Yang keempat, menyamakan kualitas yang baik dengan harga yang tinggi. Pada akhir tahun 1970-an, tidak semua manajer berpandangan tradisional mengetahui atau bahkan meremehkan teori yang dikembangkan oleh Philip Crosby dengan bukunya yang berjudul Quality is Free. Awalnya, teori ini hanya dijadikan sebagai mitos belaka. Seiring dengan perkembangan waktu, banyak organisasi yang telah sukses melalui usaha pengimplementasian TQM. Mereka menemukan bahwa kualitas tidak hanya gratis, tetapi juga dapat memberikan keuntungan lain yang tidak terduga. Sayangnya, hingga sekarang, banyak manajer yang beranggapan bahwa untuk mendapatkan kualitas suatu produk yang dihasilkan, pihak organisasi harus mengeluarkan rupiah yang lebih. Kondisi pasar telah membuktikan bahwa jika Anda ingin mendapatkan kualitas atau barang jasa yang lebih baik, sederhananya pilih saja pemasok yang mampu menyediakan barang berkualitas dengan harga yang lebih murah dibandingkan dengan pemasok lain, atau tingkatkan pemahaman pekerja terhadap konsep TQM. Selain itu, seiring munculnya reject ataupun rework yang merupakan salah satu alasan terbesar mengapa perusahaan harus mengeluarkan uang yang besar untuk memperbaiki kualitas barang ataupun jasa yang dibuat. Padahal untuk memperbaiki suatu produk
Work in process tidaklah murah loh. Yang kelima, spesialisasi. Dalam perusahaan besar yang membuat produksi massal, seringkali manajer mendelegasikan beban kerja yang bervariasi kepada bawahannya. Hal ini tentu sangat tidak efektif dalam bekerja, sebab pada umumnya pekerja tidak mampu melakukan multitasking. Riset membuktikan bahwa seseorang yang bekerja secara multitasking, IQ-nya akan berkurang secara drastis dan tingkat konsentrasinya pun berkurang. Apabila organisasi menerapkan TKM dengan cara sebagaimana mereka melaksanakan inovasi manajemen lainnya, atau bahkan bila mereka menganggap TKM sebagai obat ajaib atau alat penyembuh yang cepat, maka usaha tersebut telah gagal semenjak awal. TKM merupakan pendekatan baru dan menyeluruh yang membutuhkan perubahan total atas paradigma manajemen tradisional, komitmen jangka panjang, kesatuan tujuan, dan pelatihan khusus. Selain dikarenakan usaha pelaksanaan yang setengah hati dan harapan yang tidak realistis, ada pula beberapa kesalahan yang secara umum dilakukan pada saat organisasi dalam memulai inisiatif perbaikan kualitas. Beberapa kesalahan yang sering dilakukan antara lain, yang pertama, delegasi dan kepemimpinan yang kurang dari manajemen senior. Inisiatif upaya perbaikan kualitas secara berkesinambungan sepatutnya dimulai dari pihak manajemen, di mana mereka harus terlibat secara langsung dalam pelaksanaannya. Bila tanggung jawab tersebut didelegasikan kepada pihak lain, misalnya kepada pakar yang digaji, maka peluang terjadinya kegagalan sangat besar. Yang kedua, tim mania. Organisasi perlu membentuk beberapa tim yang melibatkan semua karyawan. Untuk menunjang dan menumbuhkan kerjasama dalam tim, paling tidak ada dua hal yang perlu diperhatikan. Pertama, baik penyelia maupun karyawan harus memiliki pemahaman yang baik terhadap peranannya masing-masing. Penyelia perlu mempelajari cara menjadi pelatih yang efektif, sedangkan karyawan perlu mempelajari cara menjadi anggota tim yang baik. Kedua, organisasi harus melakukan perubahan budaya supaya kerjasama tim tersebut dapat berhasil. Apabila kedua hal tersebut tidak dilakukan sebelum pembentukan tim, maka hanya akan timbul masalah, bukannya pemecahan masalah. Proses penyebarluasan atau deployment. Ada organisasi yang mengembangkan inisiatif kualitas tanpa secara bersamaan mengembangkan rencana untuk menyatukannya ke dalam seluruh elemen organisasi, misalnya operasi, pemasaran, dan lain-lain. Seharusnya pengembangan inisiatif tersebut juga melibatkan para manajer, serikat pekerja, pemasok, dan bidang produksi lainnya, karena usaha itu meliputi pemikiran mengenai struktur, penghargaan, pengembangan keterampilan, pendidikan, dan kesadaran. Yang keempat, menggunakan pendekatan terbatas dan dogmatis. Ada pula organisasi yang hanya menggunakan pendekatan Deming, pendekatan Juran, atau pendekatan Crosby saja, dan hanya menerapkan prinsip-prinsip yang ditemukan di dalamnya. Padahal tidak ada satupun pendekatan yang disarankan oleh ketiga pakar tersebut maupun pakar kualitas lainnya yang merupakan satu pendekatan yang cocok untuk segala situasi. Bahkan para pakar kualitas mendorong organisasi untuk menyesuaikan program kualitas dengan kebutuhan mereka masing-masing. Yang kelima, harapan yang terlalu berlebihan dan tidak realistis. Bila hanya mengirim karyawan untuk mengikuti suatu pelatihan selama beberapa hari, bukan berarti telah membentuk keterampilan mereka. Masih dibutuhkan waktu untuk mendidik, mengilhami, dan membuat karyawan sadar akan pentingnya kualitas. Selain itu, dibutuhkan waktu yang cukup lama pula untuk mengimplementasikan perubahan proses baru. Bahkan, seringkali perubahan tersebut memakan waktu yang sangat lama untuk sampai pengaruhnya terhadap peningkatan kualitas dan daya saing perusahaan. Yang keenam, pemberdayaan yang bersifat prematur. Banyak perusahaan yang kurang memahami makna dari pemberi pemberdayaan atau empowerment kepada para karyawan. Mereka mengira bahwa bila karyawan telah dilatih dan diberi wewenang baru dalam mengambil tindakan, maka para karyawan tersebut akan dapat menjadi self-directed dan memberikan hal positif. Seringkali dalam praktiknya, karyawan tidak tahu apa yang harus dikerjakan setelah suatu pekerjaan diselesaikan. Oleh karena itu, sebenarnya mereka membutuhkan bimbingan dari atasan mengenai sasaran dan tujuan yang jelas, sehingga tidak salah dalam melaksanakan pekerjaannya. Sebagian manajer merisaukan bahwa kejayaan perusahaan di masa depan bisa diraih hingga perubahan yang signifikan dapat diterapkan. Hal ini disebabkan oleh kompetisi antar perusahaan di dalam pasar bisnis yang kuat. Manajer mengetahui bahwa produk yang dihasilkannya tidaklah cukup berkualitas untuk berada di pasar bisnis. Adanya perselisihan di dalam departemen atau percekcokan kecil di antara departemen bisa melemahkan optimisme manajer. Jika hal ini terjadi pada suatu perusahaan, mungkin menerapkan TKM yang baik dan benar bisa memecahkan masalah ini. Ada beberapa aspek pokok yang harus diperhitungkan dalam pengimplementasian TKM.
Yang pertama, adanya komitmen dari manajer atas. Untuk pengimplementasian TQM, kemampuan memiliki komitmen yang teguh dibutuhkan oleh manajer atas. CEO atau manajer umum haruslah memiliki komitmen tidak hanya kepada seluruh sumber yang ada di dalam perusahaan, tapi juga meluangkan waktu yang lebih dalam proses pengimplementasiannya. Yang kedua, komitmen terhadap sumber daya yang tersedia. Pengimplementasian TQM tidak perlu mahal, namun segala sesuatu perlu biaya. Dalam kasus ini, tentu biaya yang digunakan termasuk juga ke dalam biaya pelatihan atau mungkin juga biaya yang digunakan untuk menyewa konsultan dari luar. Sejumlah rupiah harus ada setiap kali diperlukan. Kesulitannya adalah tidak mudah menghitung keuntungan dari total biaya yang dikeluarkan. Ada banyak faktor yang dapat mempengaruhi performasi perusahaan yang mustahil untuk diketahui bahwa X rupiah yang diinvestasikan ke dalam suatu pelatihan peningkatan mutu dapat menghasilkan Y rupiah dalam perolehan suatu performansi. Area ini sesuai dengan kebenaran Deming bahwa beberapa hal tidak bisa diukur. Yang ketiga, penyebar luasan panitia gugus kendali mutu atau GKM yang merata. Panitia GKM harus tersebar ke seluruh jajaran level pada struktur organisasi, dan setiap kelompok kecil yang terlibat harus diketuai oleh orang yang mengisi posisi teratas di dalam kelompoknya. Fungsi dari kelompok ini adalah untuk membangun bagaimana TQM diimplementasikan dan kemudian melihat apa yang terjadi. Ketika proses perubahan dimulai, sangatlah penting untuk membangun tim lintas fungsi, membangun sasaran masing-masing tim, dan memonitor hasilnya. Pada akhirnya, kelompok ini akan menemukan bahwa mereka berperan sebagai sebuah tim daripada hanya staf individual biasa saja. Hal ini akan menentukan kesuksesan visi dan sasaran organisasi. Membangun tim untuk mengejar sasaran, memonitor kemajuan tim, dan memberikan penghargaan terhadap pencapaian yang telah dilakukan. Yang keempat, perencanaan yang matang. Pada tahapan ini, orang yang terlibat harus menuliskan rencana yang matang ke dalam poin yang lebih rinci di atas secari kertas. Anggota panitia perbaikan kualitas harus mengembangkan pernyataan visi dan petunjuk yang jelas, mengatur sasaran akhir, dan menaruh rencana implementasi ke dalam tempatnya. Kemudian, pada akhirnya mengembangkan program penghargaan, pengakuan, ataupun memberikan hadiah yang terpublikasi. Hierarki organisasi pada umumnya tidak sesuai dengan implementasi TQM. Organisasi seperti itu diatur di dalam departemen yang secara efektif meningkatkan semua hambatan untuk operasi yang efisien. Komunikasi di antara mereka hanyalah suatu perhatian yang penting dalam suatu masalah. Ketika implementasi TQM berkembang, kita akan menemukan bahwa mengubah struktur organisasi itu penting. Tentu saja ada sebuah hal mutlak yang dibangun di sekeliling departemen selama bertahun-tahun. Ada jalan untuk mengeliminasi tembok rintangan. Beberapa organisasi hanya mendesain ulang struktur organisasi yang baru. Yang lainnya mengembangkan organisasi kecil yang berorientasi pada produk ataupun pelanggan yang spesifik dengan menarik orang-orang lintas fungsi bertalenta. Kita menyebut hal ini dengan rekayasa ulang atau proses bisnis atau reengineering. Rekayasa ulang proses bisnis menggunakan pendekatan untuk perancangan ulang cara kerja dalam mendukung misi organisasi dan mengurangi biaya. Perancangan ulang dimulai dengan penafsiran level tinggi terhadap misi organisasi, tujuan strategis, dan kebutuhan pelanggan. TQM merupakan transformasi budaya yang didorong oleh rekayasa ulang proses bisnis atau reengineering terhadap peranan manajemen. Pihak manajemen di dalam suatu perusahaan harus mengubah bagian internalnya terlebih dahulu, baik aspek nilai, keyakinan, asumsi, maupun cara mereka menjalankan bisnis. Peranan merupakan tanggung jawab, perilaku, atau prestasi kinerja yang diharapkan dari seseorang yang memiliki posisi khusus. Selain melaksanakan kepemimpinan yang diharapkan, dapat memotivasi dan mengarahkan para karyawan untuk mencapai tujuan organisasi. Manajemen puncak juga bertanggung jawab dalam mengatasi setiap penolakan terhadap perubahan ke arah manajemen baru. Ada 5 tahap transformasi yang dilalui perusahaan, yaitu tahap kesadaran awal, implementasi sebagian, aktivitas ekstensif, hasil-hasil nyata dan terbaik dalam industri dengan karakteristik setiap tahapan. Berikut disajikan tabel yang berisi karakteristik 5 tahap transformasi dalam pengimplementasian TQM. Teman-teman bisa pause dulu videonya untuk memahami lebih seksama. Sekian pembelajaran kita hari ini. Semoga pembahasan mengenai implementasi TQM ini dapat memberikan manfaat pada kawan-kawan semua. Jika ada hal yang masih belum paham, kawan-kawan dapat menulis pertanyaan yang ada di kolom komentar. Kawan-kawan juga bisa share dan like video pembelajaran ini agar kita semua mendapatkan nilai manfaatnya.
Atau teman-teman juga bisa subscribe channel pembelajaran daring ini agar selalu mendapatkan video terbaru dari channel pembelajaran ini. Terima kasih dan sampai jumpa pada video pembelajaran selanjutnya.